Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umam dengan NIM 12022132261 dari kelas SI 4505. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan codingan yang telah saya buat, yaitu untuk membuat API sederhana dan untuk menyajikan data dalam berbagai format, termasuk yang ada di sini yaitu ada JSON, XML, dan protobuf. Yang pertama kita perlu mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu ada Flash, JSONify, Response, Dicto XML, dan dari Proto. Kemudian kita akan membuat flashnya yang namanya app.py ini untuk menangani semua routing dan logika untuk API kita. Nah, di sini kenapa ada data, yaitu data untuk yang akan kita sajikan nantinya untuk API kita. Jadi kita definisikan itu dictionary bernama data untuk menyimpan informasi tentang diri kita, yaitu ada nama, alamat, dan jurusan. Data ini akan disajikan melalui endpoint API kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada app.root. Jadi didefinisikan root pertama untuk API kita yaitu dev root, yaitu nantinya dia di API kita itu pas kita run akan menampilkan selamat datang seperti ini. Kita run dulu. Nah, udah kita copy. Nah, ini sudah ada selamat datang. Selanjutnya kita akan menampilkan dalam bentuk JSON. Nah, endpoint-nya itu dalam bentuk JSON. Jadi kita akan membuat root di person _JSON. Fungsi yang terkait dengan root ini yaitu get JSON ini. Nah, menggunakan fungsi JSONify dari Flash, fungsi ini untuk mengonversi dictionary data tadi yang ini ke format JSON dan mengembalikannya sebagai bagian dari respon si API-nya. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah tampil API-nya tetapi dalam format JSON. Nah, untuk selanjutnya itu ada endpoint XML. Jadi kita definisikan root lain di person.xml ini, yaitu fungsi root yang kita gunakan yaitu getXML dan menggunakan library yang namanya Dicto XML. Nah, si library ini nantinya akan mengonversi dictionary data ke format XML dan membuat objek response custom menggunakan kelas yang namanya ada di sini respon. Objek respon tersebut akan mengatur tipe konten atau yang di sini yang namanya memtype. Nah, memtype-nya itu ke dalam application _XML untuk menunjukkan si format datanya. Baik, kita langsung coba. Di sini XML. Nah, di sini data yang telah ada itu akan dibuat ke API yang dalam bentuknya itu XML. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang terakhir yaitu endpoint protocol buffers. Nah, jadi di sini kita akan membuat fungsi atau root di person.protobuf. Dengan metodenya itu kita akan mengambil, karena kita akan mengambil data, yaitu kita menggunakan metode get. Dan fungsi root ini yaitu kita pakai karena kita pakai fungsinya itu dev protobuf.
yang menangani protokol buffers. Pertama, kita buat instance baru dari object person dari file yang sudah kita mengcompile sebelumnya, yaitu person yang ini ke dalam app root person protobuf ini. Nah, setelah kita buat instance baru dari object person dari file person pb2py ini, karena datanya yaitu ada nama, alamat, dan jurusan, kemudian kita isi file object person dengan nilai yang sesuai dengan dictionary data kita. Nah, di sini karena ada person name, datanya diambil dari sini, kemudian ada alamat dan jurusan juga sama. Nah, terakhir kita menggunakan metode serial z to string. Nah, yang ini dari object person untuk mengonversi menjadi representasi by string agar ditampilkan dalam bentuk string. Kita buat object respon yang dengan bed string ini dengan atur tipe kontennya ke dalam application X protobuf. Nah, untuk menunjukkan format data dalam menjalankan aplikasi. Nah, kalau untuk yang ini sendiri itu kode yang memeriksa apakah script dijalankan dengan langsung. Nah, baiklah, kita akan langsung ke jalanin person.protobuf. Nah, di sini akan langsung ke download langsung ke dalam penyimpanan kita di protobufnya. Jadi sudah tersimpan dalam bentuk protobuf. Jadi kesimpulannya yaitu dari code ini menunjukkan cara membuat API Flash dasar yang dapat menyajikan data dalam format JSON, XML, ataupun dalam protokol buffers dengan menggunakan root dan fungsi yang berbeda. Jadi kita dapat menangani berbagai permintaan si klien dan memberikan fleksibilitas dalam konsumsi data. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.